Friends, para orang tua saat ini tengah dihantui sejumlah merek obat sirup anak yang tercemar etilena glikol dan dietilena glikol yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Menurut data Kemenkes, hingga awal Desember ini terdapat 325 kasus anak yang mengalami masalah tersebut dengan 178 diantaranya meninggal dunia. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI pun dipertanyakan. Bagaimana bisa obat sirup anak yang telah beredar bertahun-tahun tiba-tiba dihentikan peredarannya gara-gara dugaan tercemar dua kandungan tersebut? Selanjutnya dalam G24 Karya untuk semua golongan. Friends, ada hal lain yang mengusik perhatian kita semua selain kasus kematian ratusan anak akibat kasus gagal ginjal, yaitu tidak berjalannya sistem kesehatan negara ini. Jumlah korban kematian akibat kasus tersebut semestinya bisa ditekan jika semua elemen dalam sistem kesehatan menjalankan fungsinya dengan baik. Pembenahan sistem dan personel mesti dilakukan untuk mencegah kejadian ini berulang lagi. Kasus penyakit misterius ini awalnya memang didiagnosa sebagai sindrom peradangan multisistem. Seusai kasus yang pernah terjadi selama 2 tahun ini, namun hal tersebut langsung dibantah oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ketika penderita gangguan ginjal akut tidak kunjung membaik setelah dilakukan penanganan corona. Kurang baiknya komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pemerintah juga menjadi salah satu pemicu lambatnya pembuatan kebijakan pencegahan yang seharusnya bisa dilakukan sesegera mungkin. Persoalan utama sudah pasti terletak pada pengawasan pemerintah dan juga ketaatan perusahaan farmasi mengenai praktek produksi makanan dan juga obat-obatan, dalam hal ini BPOM, tak bisa lepas dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa tak ada ketentuan internasional yang mewajibkan pemantauan etilena glikol dan dietilena glikol. Apalagi di dunia farmasi ini dikenal dengan istilah pharmacovigilance atau evaluasi pengamanan obat yang telah dipasarkan dan digunakan secara klinis oleh masyarakat. Pemeriksaan berkala mutlak dilakukan mengingat hampir semua bahan baku obat di Indonesia didatangkan dari luar negeri, terutama dari India sana, dan pemerintah perlu membenahi alur pengadaan bahan baku dan juga pemasaran obat, serta industri farmasi juga harus mematuhi berbagai regulasi yang sudah ditetapkan ya. Karena ini berkaitan dengan keselamatan nyawa dan juga harus berada di bawah pengawasan langsung dari pemerintah. Tanpa pengawasan ketat oleh personel yang tidak memiliki benturan kepentingan, aturan-aturan itu bisa diakali. Akibatnya, keselamatan masyarakat selalu terancam. Demikian info G24 Karya untuk semua golongan.